Sampurasun. Kembali dengan opini publik bersama saya Ahmad Juwana mengabarkan dari SMP 2 Karangpawitan Kabupaten Garut, dan inilah kabar selengkapnya. SMPN 2 Karangpawitan yang beralamat Kampung Sukatani, Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Para siswa mengikuti senam kesehatan bersama tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut di halaman sekolah pada pagi hari. Setelah senam, siswa secara kompak melakukan kegiatan memungut sampah di lingkungan sekolah sebagai upaya menjaga kebersihan. Kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi pentingnya menjaga lingkungan sejak dini. Sambil menunggu giliran pemeriksaan kesehatan gratis, siswa berkumpul bersama menikmati snack sehat dan dibagikan oleh Dinas Kesehatan. Keceriaan dan tawa riang terdengar di setiap sudut sekolah, mencerminkan semangat belajar dan sehat kebersamaan yang erat di antara warga sekolah. Hai, nama saya Muhammad Dijan Jaulhak dari kelas 9D. Saya sebagai ketua OSIS. Sekarang sekolah kita lagi ada program kesehatan gratis. Terima kasih Dinas Kesehatan yang jadi tahu pola hidup sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kami dari Media Opini Publik News ingin sedikitnya berbincang-bincang dengan kepala sekolah SMP 2 Karangpawitan ini. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ayi Jamaluddin. Pak Ayi Jamaluddin, SPD, MPD, ya. Alhamdulillah selaku kepala sekolah dari SMP 2 ini ya Pak ya. Yang pertama Pak, terkait dengan tahun ajaran baru 2025-2026 itu mekanismenya seperti apa, terus kuotanya berapa, yang diterima berapa? Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Perlu saya jelaskan bahwa kegiatan SPMB ya untuk tahun ajaran 2025-2026 itu kita selalu mengacu kepada Diklat dan Dinas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kemudian kita sebelumnya mempunyai kuota itu 352 untuk 11 kelompok. Tapi karena antusias dari para masyarakat, kita mengajukan untuk penambahan jumlah siswa yang akhirnya disetujui menjadi 36 kelompok, jadi jumlahnya 390. Nah, itu barangkali Pak masalah SPMB. Kemudian yang lainnya tentunya kenapa kita menaikkan, bukan tidak melihat daripada sekolah lain, akan tetapi tentunya karena masyarakat yang memberikan kepercayaan yang cukup besar. Itu aja Pak. Terus mekanisme penerimaan siswanya gimana Pak? Itu penerimaannya sistem online. Sistem online. Jadi kita itu sesuai dengan aturan dan Diklat dan Dinas yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Itu jumlah siswa-siswi dari SMP 2 ini dari kelas 7 sampai 9 berapa Pak? Sekarang itu ada 1030. Kebetulan saya datang ke sini itu tahun 2024 masih 846. Jadi sekarang itu saya 1,5 tahun ini jumlah siswa itu naik kira lebih 200 orang. Signifikan, Alhamdulillah. Terus yang terkait dengan program unggulan. Sebenarnya kita itu punya program unggulan itu, baik itu olahraga, kesenian, terus ya keagamaan. Itu sudah menjadikan satu program yang mungkin dianggapnya itu barangkali bisa jadi menarik minat daripada para siswa. Tapi yang paling pokok, kita itu pernah menjalankan program P5 Pak. P5-nya itu adalah dengan membuat beberapa baik itu aneka makanan yang dibuat anak, yaitu semacam kicimpring 9 rasa kalau nggak salah itu. Jadi dibuatkan itu dari proyek ya. Kemudian yang kedua ada yang namanya POC. POC itu adalah semacam pupuk organik dibuat oleh anak dengan segala sesuatunya anak yang dibuat.
Dan yang terakhir barangkali kita itu sedang merencanakan ada program English Day, Pak. Kenapa English Day itu perlu kita kumandangkan? Karena kita beranggapan, karena kalau kita misalkan satu hari berbahasa Inggris, otomatis anak itu akan terbiasa dengan berbicara bahasa Inggris. Kelemahan kita untuk berbicara bahasa Inggris itu karena tidak ada keberanian untuk berbicara. Nah, itu. Yang kedua, kebetulan kita mempunyai atlet juga dari karate, pencaksilat yang sudah menjadi juara tingkat kabupaten maupun wilayah. Kemudian bola sepak futsal juga ada. Terus dari tarik suara atau keseniannya juga pernah ada yang jadi juara di sini. Sehingga barangkali yang paling pokok itu adalah prestasi. Yang paling pokok yang saya kembangkan di sini ini bagaimana caranya sekolah itu menjadikan kebanggaan daripada lingkungan itu, Pak. Itu yang paling pokok. Berarti kita harus ada komitmen antara kita dengan guru atau warga sekolah itu bagaimana supaya nama baik sekolah itu dijaga secara bergiat. Betul, itu barangkali. Terima kasih. Kalau masalah ini Pak, karena di setiap sekolah itu ada ciri khas, misalkan kaos olahraga, batik, alma mater. Karena di tahun-tahun ini sudah pada tahu bahwa sekolah itu wajib gratis, tidak ada pungutan liar. Bagaimana teknisnya di sekolah SMA 2 Karangpawitan? SMP. Ya, SMP 2. Kebetulan kita itu kan punya ciri khas, ada baca kata alma mater, ada batik, kaos olahraga, begitu ya. Kita itu selalu bekerja sama, kebetulan kita punya koperasi ya Pak. Ya. Dan koperasinya itu berbadan hukum juga. Begitu ya, jadi berbadan hukum. Sehingga kita itu menyerahkan kepada koperasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan siswa membutuhkan daripada harganya sekolah itu barangkali tidak terlalu ada di sebelah sana Pak. Jadi tidak ada kesepakatan antara belum, nggak ada. Kita itu misalkan nih kan udah ditentukan misalkan udah ciri khas kan itu ya Pak ya. Ada alma mater batik. Ya silakan aja hubungan dengan koperasi. Jadi tidak pernah menentukan nilai. Tidak menentukan nilai. Jadi koperasi yang menentukannya. Kita itu barangkali hanya menyarankan itu barangkali dalam bentuk bikin ya supaya ciri khasnya itu tetap ada. Bagaimana kalau untuk mengantisipasi untuk yang tidak mampu? Oh ya, kita itu koperasi itu wajib mengadakan kurang lebih 10% untuk subsidi silakan. Jadi kalau misalkan ada siswa 360 misalkan ya, berarti 36-nya itu untuk cadangan yang tidak mampu. Sehingga yang tidak mampu itu ada dua opsinya. Tergantung daripada kemampuannya kalau saya sarankan itu. Yang pertama ada kalau yang betul-betul tidak mampu itu free. Tetapi kalau ada yang misalkan hanya lihat di kondisinya sesuai kemampuannya Pak. Nah, itu. Mohon maaf Pak, melihat kegiatan di hari ini ada dari Dinas Kesehatan. Betul, terima kasih Pak. Jadi hari ini itu ada kerjasama daripada Dinas Kesehatan, Puskesmas dengan stakeholder lain, termasuk Pak Camat sendiri, yaitu kegiatan pemeriksaan kesehatan untuk siswa secara gratis. Semacam tes kebugaran. Tes kebugaran, semua seperti kita mau cek apa. Jadi si anak di check up punya penyakitnya, tapi sebelumnya dikasih kuesioner untuk mengisi rekam jejak kesehatannya gimana begitu ya. Kemudian diketahui oleh orang tua. Bahkan mengisinya kuesioner itu bukan siswa aja, orang tua juga tahu. Sehingga untuk menjuruskan daripada pemeriksaan itu. Tapi semua ini Pak. Semua siswa dari 1030. Kemudian tapi sebelumnya tadi itu ada kegiatannya itu bukan tes kesehatan aja. Ada senam, ada makanan bergizi. Dalam makanan bergizi itu Dinas Kesehatan mengeluarkan snack yang bergizi Pak. Kemudian ada susu dan sebagainya. Terus kemudian sama-sama minum obat penambah darah. Jadi itu adalah program yang mesti kita apresiasi Pak ya, yang akan membantu kepada kita. Bahkan slogannya itu dengan sehat akan meningkatkan prestasi itu ya. Kesehatan itu akan meningkatkan prestasi. Saya sangat setuju sekali, sangat mengapresiasi sekali bahwa inilah yang namanya kolaborasi di dunia pendidikan dari stakeholder yang lain. Bahwa untuk meningkatkan suatu pendidikan itu Dinas Kesehatannya ada. Kebetulan tadi ada Pak
dari kepolisian ada, dari ke Koramil ada, dari puskesmasnya antusias, dokter-dokternya antusias, termasuk yang paling saya bangga itu semua warga sekolah antusias, termasuk bapak dan guru, termasuk siswa. Itu barangkali Pak. Terus kalau seandainya emang anak itu positif ada penyakit itu ada tindakan? Oh ya, ada rujukan, makanya ada puskesmas itu ada rujukannya Pak. Bahkan tadi saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Pusnya, itu kalau misalkan ada gejala-gejala masalah masalah penglihatan, di puskesmas Karangpawitan itu sudah tersedia untuk seperti di optik Pak. Iya, tes mata. Tes matanya itu udah canggih katanya. Ya. Bahkan untuk biayanya juga kalau misalkan jauh, kalau kita membeli di di optik-optik begitu. Ya. Kalau kita di optik itu saya tanya 1 juta, mungkin di situ hanya 250, baris sambil bisa dicicil katanya. Ya. Nah itu kan membantu ya Pak ya? Ya, betul. Tapi sebelumnya sekolah kami juga sudah menerima bantuan kacamata itu kurang lebih 90 yang dari yayasan apa begitu ya Pak ya. Jadi ini kenapa saya utarakan di sini. Ternyata orang tua itu tidak tahu ya anaknya itu kacamata minus Pak. Ya. Sedikit menambahkan aja Pak tentang program makan bergizi Oh, iya. gratis. Apakah sudah sampai ke sekolah ini? Alhamdulillah sekolah kami ini belum Pak. MOU juga belum, tapi saya mungkin sebagai penerima manfaat hanya menunggu saja Pak. Saya tidak mau terlalu menanyakan dan kemana, barangkali itu sudah ada bagiannya yang mengurusnya. Kalaupun nanti kita ada yang datang misalkan menyerahkan MBG dengan MOU dengan dapurnya, barangkali ya kita terima saja. Kebetulan saya menyerahkan kepada koordinator MBG ini kalau nggak salah kan dari Koramil ya. Jadi silakan aja lah pihak Koramil dengan dapurnya, kita mah sebagai penerima manfaat Ya. aja lah. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Konfirmasi cek and cek dengan tim donasi oleh publik. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.